Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan kelompok Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang memulai perjalanan menuju ke bagian terdalam tingkat ketiga makam surgawi, dan perjalanan mereka pun berjalan lancar setelah menghadapi 4 tubuh energi tingkat 8 Douzun dan tingkat 9 Douzun. Lalu setelah menghadapi kesulitan tersebut, perjalanan selanjutnya pun lebih lancar setelah mereka membunuh semuanya. Namun kelancaran ini tidak berlangsung lama, karena saat ini ekspresi kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih serius. Hal ini disebabkan karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Lalu alis kelompok Xiaoyan pun mengerut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Tentu mereka menyadari bahwa ini adalah kekuatan di tingkat Banseng. Bahkan kecepatan mereka juga secara bertahap melambat, dan jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, maka mereka harus berhenti untuk menyebutkan makam Xiao Xuan. Xiaoyan pun segera berkata dengan lembut, sebaiknya semua berhati-hati. Lalu saat ini daerah di mana pandangan Xiaoyan tertuju ditutupi oleh kabut energi, dan tidak lama angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Lalu setelah hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 meter tiba-tiba muncul di depan mata, dan mata kelompok Xiaoyan pun segera terkunci ke puncak gunung. Lalu sosok hitam diam-diam duduk di atasnya dan sebuah pedang merah tua telah ditempatkan di hadapannya. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun perlahan berubah menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok tersebut. Sementara kelompok Xiaoyan yang ekspresinya serius, justru sosok di gunung batu besar itu pun tiba-tiba bangkit. Kemudian sebuah aroma berdarah juga tiba-tiba melonjak. Xiaoyan pun dengan lembut menghembuskan nafas saat melihat tubuh energi itu berdiri. Meskipun hatinya tidak takut saat panas yang berapi-api melonjak di dalam matanya, karena melawan seorang elit Banseng ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidup Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata, sebaiknya kita tidak perlu bersembunyi lagi. Hal ini dikarenakan saat ini keberadaan mereka telah diketahui. Lalu kelompok Guqing yang pun mengangguk saat mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung, dan mereka pun perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Kemudian Gu Hua tersenyum pahit dan berkata, sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini, dan berkelahi dengan seorang elit Banseng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Sementara itu tinju besar Gu Xing pun perlahan terkepal pada saat ini, lalu wajahnya benar-benar ditutupi dengan keseriusan aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Gu Qing yang pun dengan lembut berkata, sebaiknya semua orang harus berhati-hati, karena lawan kali ini bukanlah orang biasa. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pun melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiaoyan. Sosok tersebut berkata, penyusup harus menyadari konsekuensinya saat mereka melangkah ke tempat ini. Kelompok Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya, lalu mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar di atas puncak gunung, dan dirinya samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas dan jahat. Bahkan keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Terlebih lagi hal yang membuat hati Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berongga seperti tubuh energi lainnya. Jelas saja sosok energi ini sudah pasti memiliki kecerdasan yang hebat. Setelah itu ledakan pun segera terjadi, dengan kaki sosok tersebut yang menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus, dan dengan segera kelompok Xiaoyan pun melihat banyak retakan sepanjang 10 meter menyebar seperti banyak ular berbisa. Bahkan mereka menyebar sampai ke bawah dari puncak gunung dan dalam sekejap mata gunung batu ini menjadi goyah. Sosok tersebut pun dengan lembut memutar lehernya dan bergumam, sudah bertahun-tahun sejak dirinya mencicipi darah manusia. Saat ini dirinya hampir lupa bagaimana rasanya, dan sepertinya dirinya harus memperkenalkan diri sebelum menyerang. Sosok tersebut pun berkata bahwa dirinya disebut dengan Sein Suedao, dan pernahkah mereka mendengar nama tersebut? Sudut mulut kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka, karena orang ini telah mati selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sehingga siapa juga orang yang akan mengetahui panggilan sosok tersebut. Sosok yang bernama Sein Suedao pun menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa.
lalu dirinya berkata, sepertinya dirinya benar-benar telah dilupakan, dan perasaan seperti ini benar-benar sungguh tidak menyenangkan, sehingga dirinya harus menyelesaikan mereka semua dengan cepat, karena pedangnya yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Xiao Yan pun tiba-tiba berubah ketika kaki Sein Sue Dao itu bergetar, kemudian dirinya melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar darinya sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Sebuah kekuatan yang kuat pun mengirim Gu Zhen terbang dan Xiao Yan meminta semua orang untuk berhati-hati. Lalu tidak lama sebuah cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya berada, dan sebuah selokan yang dalam pun terbentuk di tanah setelah serangan tersebut mendarat. Lalu suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangan yang meleset, dan Xiao Yan seketika merasakan tatapannya berhenti pada tubuh Xiao Yan, sehingga menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, bahkan keringat dingin menetes di dahi Xiao Yan setelah menyadari bahwa kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini benar-benar menakjubkan, dan apakah ini perbedaan antara Ban Sheng dengan elit Dozun? Setelah pemikiran tersebut terlontar, kaki Xiao Yan pun mundur dengan cepat, lalu setelah itu Xiao Yan, Sun Er, Gu Qingyang dan yang lainnya pun berkumpul. Dan jika kekuatan Xiao Yan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, maka dirinya tidak akan dapat menemukan serang yang dimulai Sein Sue Dao sebelumnya. Lalu tidak lama kelompok mereka pun mendiskusikan beberapa hal dan bersiap untuk menyerang, dan mereka pun bertukar pandangan dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Gu Qingyang dan Sun Er saling bertukar pandangan dan tangan mereka buru-buru membentuk banyak segel saat mereka berteriak. Pada saat yang bersamaan ketika mereka mengeluarkan teknik segel membalikkan tanah, ada 2 segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka, dan setelah itu mereka pun dengan kejam menembakkannya ke arah Sein Sue Dao. Kemudian Sein Sue Dao pun tersenyum jijik ketika dirinya melihat 2 segel cahaya energi menembak ke arahnya. Lalu dirinya berkata, itu hanyalah trik kecil, dan pedang di tangannya menebas udara. Lalu 2 bilah besar bersinar merobek ruang yang memecahkan 2 segel cahaya energi, sedangkan kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 orang yang telah menyerang. Namun mereka buru-buru menghindari serangan tersebut. Lalu setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang kembali, saat ini tanah tempat Sein Sue Dao berdiri pun tiba-tiba mulai tenggelam, dan pilar yang sangat besar dengan keras menyembur keluar bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Sein Sue Dao pun mendengus dingin dan kakinya segera menginjak tanah dengan keras, karena pilar lava besar telah runtuh di bawah kakinya, dan lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Kemudian sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Sue Dao saat cahaya pedang yang sangat besar menghantam dengan cara yang tidak sopan. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami, dan dengan ayunan pedangnya Sein Sue Dao tidak hanya dengan mudah merobek cahaya pedang Xiao Yan, akan tetapi juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Lalu kekuatan yang sangat kuat yang terkandung di dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan kembali lebih dari belasan langkah sebelum akhirnya dirinya bisa menstabilkan dirinya. Namun Sein Sue Dao juga tidak punya waktu untuk mengejar Xiao Yan ketika tiba-tiba Gu Hua, Gu Xing dan Gu Zhen dengan cepat menyerangnya. Lalu mereka melepaskan keterampilan Dou yang sangat kuat dan tanpa ampun menyerang ke arah Sein Sue Dao. Menanggapi hal itu Sein Sue Dao pun dengan tertawa dirinya segera mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Lalu 3 cahaya darah berubah menjadi 3 harimau ganas yang seketika bertabrakan dengan ketiganya. Lalu setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Sue Dao, mereka pun akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Bahkan tubuh mereka pun dipaksa mundur dan mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya. Sementara mereka dengan cepat menarik diri. Gu Qingyang pun berteriak dengan suara yang dalam, sebaiknya mereka menyerang bersama-sama. Lalu dirinya pun segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu Sun Er, Gu Zhen dan yang lainnya sekali lagi menyerang, dan Douqi di dalam tubuh mereka pun meledak hingga pada batasnya. Lalu banyaknya serangan yang meletus dalam sekejap membuat Sein Sue Dao menjadi lengah, dan dengan segera setelah itu dirinya dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri.
sedangkan pedang besarnya menari di tangan dan tidak hanya mampu memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang, namun pedang tersebut pun terkadang menembakkan cahaya pedang tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Lalu tidak lama Sein Sue Dao pun sekali lagi melepaskan serangan tajam dan kakinya segera menginjak tanah bersamaan dengan tubuhnya yang tiba-tiba mulai berputar. Saat ini dirinya tampak seperti tornado berwarna merah darah, lalu ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap ketika dirinya mengeluarkan teknik air mata angin kekacauan pedang darah. Sein Sue Dao pun mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan yang berada di samping dan dirinya bersiap mencari kesempatan untuk menyerang. Lalu dirinya pun tersenyum dingin saat dirinya mulai melangkah maju dan bergegas ke arah Xiao Yan. Tentu kecepatan Sein Sue Dao ini benar-benar sangat cepat dan ganas hingga dalam sekejap mata dirinya sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit saat dirinya mulai mengeluarkan teknik Skyfire Tree Misterius Cheng perubahan tahap pertama, kedua dan ketiga, sehingga Doqi di dalam tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba menjadi liar dan ganas, apalagi rasa gatal di antara alisnya kembali muncul. Dan pada saat ini dirinya tidak bisa lagi terlalu memperhatikan hal tersebut. Sementara itu The Great Heaven Design Palm sudah dengan cepat menyentuh di telapak tangan Xiao Yan. Lalu pedang dari serangan Sein Sue Dao pun telah menembus udara kosong namun tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan. Lalu pada saat ini mata Sein Sue Dao pun menatap alis Xiao Yan dengan saksama dan ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Lalu dirinya pun bertanya-tanya, apakah itu adalah tato dari klan Xiao? Apakah Xiao Yan sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao? Setelah melihat serangan yang berhenti, The Great Heaven Creation Palm yang berada di tangan Xiao Yan pun juga berhenti, dan karena tindakan aneh dari Sein Sue Dao, membuat Xiao Yan mengerutkan kening dan jari-jari kakinya menekan tanah, lalu tubuhnya dengan cepat menarik diri. Xiao Yan pun bertanya bagaimana dirinya mengetahui hal tersebut. Mata Sein Sue Dao pun menatap tajam ke alis Xiao Yan dan tato klan yang sebagian terlihat yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar menghilang. Sein Sue Dao pun bergumam dan matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam makam surgawi. Dirinya segera berkata, bukankah semua anggota klan Xiao telah mati? Sementara itu Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan, dan pada saat ini mereka bertanya, apa yang telah terjadi? Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya akan tetapi dirinya tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Gu Qingyang pun mengerutkan keningnya ketika dirinya melihat ekspresi Xiao Yan. Sein Sue Dao ini mungkin hanya tubuh energi, akan tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak dirinya masih hidup. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, apa yang menyebabkan dirinya merasakan ketakutan seperti itu. Lalu tidak lama Sein Sue Dao pun segera berkata kepada Xiao Yan, ternyata anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu maka dirinya pasti merasakan ketika Xiao Yan masuk. Dan jika Sein Sue Dao membunuhnya maka dirinya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Lalu sesaat kemudian aura berdarah yang menyebar di sekujur tubuhnya pun perlahan ditarik, dan tangannya diayunkan lalu pedangnya pun segera menghilang. Kemudian dirinya melirik ke arah Xiao Yan dan memerintahkan dengan enggan agar mereka cepat pergi, dan anggap dirinya beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan pun tercengang mendengar kata-kata ini, sehingga mereka saling bertukar pandangan karena mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Sein Sue Dao pun berbicara agar tidak sabar ketika melihat ekspresi terperangah semua orang. Dirinya memerintahkan semuanya untuk berjalan ke barat dari sini, dan jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli, sehingga mereka pasti dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika mereka berjalan ke barat, dan mereka kemudian akan mencapai tujuannya. Xiao Yan bertukar pandangan dengan Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya dirinya menangkupkan tangannya dan berterima kasih banyak kepada tetua. Selanjutnya mereka pun perlahan mundur dan Doqi di dalam tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana dirinya bisa meletus kapan saja.
Lalu setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apa-apa, akhirnya mereka pun menghela nafas lega di dalam hati mereka. Kemudian mereka pun dengan cepat berbalik dan bergegas menuju ke arah terdalam tingkat ketiga. Di tengah perjalanan kelompok Xiao Yan pun masih diliputi dengan kebingungan. Lalu kelompok Gu Qing yang terkejut pun segera bertanya, apakah Xiao Yan tidak mengetahui alasan orang itu? Karena setiap kali aura Xiao Yan melonjak maka tato klan Xiao muncul di dahi Xiao Yan, dan sosok tersebut adalah mantan ahli top dan bagaimana mungkin dirinya tidak mengenalinya. Tubuh Xiao Yan pun seketika berhenti saat dirinya mendengar hal ini dan bertanya, apa yang dimaksud? Tato klan apa yang Xiao Yan miliki? Gu Qing yang pun segera menjelaskan, jadi tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul, sementara hal itu pun bisa menghilang dengan cepat dan berbicara secara wajar. Xiao Yan bahkan tidak bisa memiliki tato klan, jadi tato klan ini sepertinya bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun kekuatan garis keturunan dari klan Xiao benar-benar telah habis. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin dirinya bisa memahami ini sendirian, karena dahinya memiliki jejak api di atasnya dan tanda api ini secara bertahap pucat setelah dirinya berhasil menelan api dingin tulang. Adapun mengenai tato klan apapun di dahinya namun dirinya pasti belum pernah melihat sebelumnya. Xiao Yan pun segera berkata, ketika auranya melonjak dirinya saat itu sedang menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun apa hubungannya dengan tato klan dari klan Xiao? Tentu banyak misteri melintas di benak Xiao Yan akan tetapi dirinya tidak menemukan jawaban sedikit pun, sehingga ini menyebabkan kerutan di dahinya benar-benar mengencang. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiao Yan ketika dirinya menyadari bahwa sepertinya Sein Suedao ini dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao, dan benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Lalu alasan dirinya melepaskan mereka kemungkinan karena hal lain, terlebih lagi sepertinya hal ini berhubungan dengan tato klan dari klan Xiao. Namun apa hubungannya dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang bisa menghalangi Sein Suedao yang memiliki kekuatan Banseng? Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban dan berkata, ini sepertinya dikarenakan oleh Xiao Xuan. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan, namun aura dingin merembes di bawah kaki kelompok Gu Qing Yang, karena Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun. Dan bagaimana dirinya bisa menakut-nakuti Sein Suedao ini? Menanggapi hal itu Sun Er pun perlahan menjelaskan alasannya, makam surgawi ini benar-benar sangat misterius, karena seorang elit Banseng seperti Sein Suedao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki spirit sejak dirinya masih hidup. Dan dapatkah tetua Xiao Xuan yang mencapai puncak kelas Doseng juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Kelompok Gu Qing yang pun seketika terdiam, lalu mata mereka segera beralih ke Xiao Yan meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, namun mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi pada saat ini. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata dengan lembut, sebaiknya kita segera pergi, karena semua misteri ini akan terpecahkan ketika mereka mencapai tujuannya. Mereka pun sekali lagi bergerak dan kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat, lalu mereka pun berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke dalam kabut energi samar. Kemudian singkat cerita di dalam perjalanan tiba-tiba suara angin kencang muncul di depan mereka, dan dengan segera dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas dengan mata yang berisi ejekan ketika dirinya berkata kepada Xiao Yan, kecepatannya benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini, lalu mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat dua sosok di kejauhan yang ternyata adalah Hun Ya dan Hun Lai. Gu Hua pun tanpa basa-basi menertawakan kedua sosok tersebut ketika dirinya melihat mereka. Dirinya berteriak, sebenarnya mereka berdua adalah anjing tunawisma yang telah melarikan diri sebelumnya, dan dirinya bertanya-tanya, mengapa mereka memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu dirinya berkata agar mereka tetap tenang,
karena orang-orang yang akan menjadi tunawisma liar kali ini pasti adalah mereka." Ucapkan perkataan tersebut, Hun Ya dan Hun Lai pun perlahan mundur, dan ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu tampak seram diam-diam muncul di depan mereka dengan cara yang seperti hantu. Perasaan berbahaya yang tidak terlukiskan segera muncul di hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul, lalu mereka pun segera menyadari bahwa kedua sosok tersebut memiliki kekuatan di tingkat doseng. Sementara itu mata Xiao Yan pun menatap dua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, namun mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Gu Hua pun mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Dari mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi doseng? Mengapa ahli seperti itu benar-benar membantu mereka?" Gu Zhen menatap kedua tetua tersebut dan sesaat kemudian dirinya menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara. Dirinya berkata karena dua orang ini adalah anggota dari klan Hun. Meskipun mereka telah mati namun arwah mereka tetap ada karena makam surgawi, dan sepertinya kedua orang ini sudah bersiap. Gu Qingyang pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya dirinya menyuarakan pikirannya. Dirinya berkata, lebih baik saat ini mereka berpisah dan melarikan diri. Adanya dua orang doseng meskipun mereka adalah tubuh energi, namun mereka tidak cocok untuk dilawan. Semua orang pun terdiam ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan tidak disangka mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri. Yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Sementara itu mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiao Yan, lalu dirinya berkata, ternyata klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan. Hun Ya pun dengan hormat menjelaskan situasinya kepada tetua tersebut. Dirinya berkata kepada tetua yang bernama Hun Diao, bahwa klan Xiao sudah tidak ada lagi, namun orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Oleh karena itu tetua harus benar-benar melenyapkannya kali ini, karena jika tidak klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Sebuah kejutan pun melintas di mata tetua Hun Diao ketika dirinya mendengar perkataan ini. Dirinya benar-benar terkejut karena Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan. Lalu dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata, jika ini permasalahannya maka dirinya memang harus dihilangkan. Ekspresi kedua tetua tersebut pun seketika berubah menjadi sangat dingin, lalu kakinya perlahan melangkah ke depan dan ruang sendiri berfluktuasi secara intens. Sebuah riak spasial melingkar menyebar di bawah kaki mereka. Gu Qingyang pun berteriak pelan saat melihat duo Hun Diao bergerak, lalu tubuhnya memimpin saat dirinya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kirinya. Kemudian dirinya memerintahkan semua orang untuk kabur, dan Xiao Yan bersama dengan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang bersamaan. Namun mereka mengambil arah yang berbeda ketika melarikan diri masing-masing. Tetua berpakaian abu-abu tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiao Yan yang melarikan diri. Lalu dirinya tiba-tiba mengepalkan tangannya dan semua kebisingan dalam jarak 1000 meter tiba-tiba berhenti. Dan waktu sepertinya terhenti seiring dengan hal itu. Lalu bersamaan dengan itu kelompok Xiao Yan pun berubah menjadi patung di dalam ruang yang sunyi ini. Kemudian mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian, dan mereka pun bertanya-tanya, apakah ini kekuatan dari seorang elit doseng yang asli? Karena mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hatinya, bahkan dalam ruang ini waktu dan ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Tidak lama sebuah ledakan pun segera terjadi dengan nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang diam, lalu nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang sunyi ini sampai mulai beriak. Ledakan kembali terjadi ketika api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas, dan saat suhu yang menakutkan naik riak ofensif yang telah menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil, sehingga doki di dalam tubuh Gu Qingyang dan yang lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Lalu mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan, namun mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi.
justru sebaliknya mereka berkumpul bersama dengan ekspresi yang semakin serius. Karena setelah pertarungan sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua elit doseng ini, justru itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Sementara itu kejutan pun melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Hun Diao pun dengan dingin tertawa dan dirinya melebarkan mulutnya dan gulungan awan hitam melonjak dari dirinya. Lalu mereka pun berkumpul menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu meter dengan raungan. Setelah itu ular pun mengayunkan ekornya yang besar dan kelompok Xiaoyan bisa merasakan suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri, dan ruang kosong dihancurkan oleh serangan piton yang sangat besar ini. Sebuah serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk, karena seorang elit doseng benar-benar menakutkan, terlebih lagi ini hanyalah tubuh energi. Dan jika mereka menghadapi doseng yang asli maka seberapa mengerikan pertempuran ini. Sementara itu Xiaoyan pun menghela nafas dalam-dalam dan Skyfire Tree Misterius Cheng dilepaskan oleh Xiaoyan, sehingga energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya, dan ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, maka tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk pemanasan, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Di sisi lain Doqi di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya juga mulai melonjak, dan tekanan Doqi yang kuat bertahan di samping mereka yang menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Lalu tidak lama sebuah titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Dan tiba-tiba Xiaoyan membanting telapak tangannya di ruang kosong di hadapannya ketika dirinya mengeluarkan telapak tangan penciptaan surga yang agung, sehingga bola cahaya hitam gelap pun dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Sementara itu Sun Er, Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengeluarkan skill Do kelas Tian. Saat ini mereka mengeluarkan teknik jari penghancur senyap dan itu adalah keterampilan Do kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao pada saat itu. Setelah itu bola cahaya hitam dan jari dengan kejam bertabrakan dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembakkan. Ledakan pun segera terjadi dengan tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi, sehingga badai energi yang menakutkan pun menyapu dari titik tabrakan. Lalu badai energi menyapu langit dan sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Sosok tersebut ternyata adalah ekor ular piton yang sangat besar yang dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiaoyan, sehingga ledakan sonik yang dibuat menghancurkan tanah membentuk lubang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian sebuah kepucatan pun melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor tersebut. Ekspresi Xiaoyan pun benar-benar berubah menjadi suram, lalu api surgawi di tangannya segera diedarkan dan dirinya juga sadar bahwa dirinya tidak punya pilihan lain selain menyerang. Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas ruang di kejauhan mulai berfluktuasi, justru sesosok tiba-tiba melintas dan muncul, lalu dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan menarik mereka ke bagian terdalam makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat, dan hal yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut. Kemudian kekuatan melonjak di wajah Xiaoyan ketika dirinya melihat orang yang ikut campur tangan, dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang ikut campur tangan adalah Sein Suedao. Sein Suedao pun mengabaikan kelompok Xiaoyan dan tubuhnya melesat saat dirinya mengutuk dengan ekspresi muram. Kemudian dirinya pun bertanya-tanya, dari manakah para bajingan ini berasal? Dan jika orang itu mengetahui bahwa mereka telah terbunuh di sini, maka dirinya sudah pasti akan membahas semuanya dengan darah lagi. Sementara perubahan yang tidak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan duo Hun Diao. Kemudian mereka pun dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak, lalu mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, hanya Ban Seng yang berani bertindak kejam di depan mereka berdua. Lalu mereka pun segera melambaikan tangannya dan berteriak untuk mengunci ruang.
dan tubuh Sein Suedao pun tiba-tiba terdiam setelah teriakan marah keduanya terdengar, dan kejutan juga melonjak ke wajah semua orang pada saat ini. Lalu dua elit Doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan. Duo Hun Diao pun dengan dingin tertawa dan kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sein Suedao. Kemudian dirinya berkata, Sein Suedao benar-benar berani ikut campur dengan kemampuan kecilnya, lalu tangan mereka pun melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Namun ketika tinju kelompok Hun Diao masih berada setengah meter dari Sein Suedao, justru tiba-tiba mereka pun berhenti. Ekspresi dua Doseng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah ini? Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui ruang sekitarnya, dan ruang di mana dua Hun Diao berhenti mulai runtuh ketika suara tersebut berkata, sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Ekspresi ketakutan pun muncul di wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Tentu hal ini karena mereka menyadari bahwa itu adalah Xiao Xuan sang leluhur klan Xiao. Bahkan tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba bergetar ketika dirinya mendengar seruan dari dua Hun Diao yang menyebutkan nama Xiao Xuan, dan darah mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh dan riak ini sangat familiar. Setelah itu sosok tersebut pun muncul dan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang tidak terlalu tampan. Meskipun begitu wajahnya ini membuat seorang wanita akan merasa ada sesuatu yang unik. Kemudian sosok tersebut pun berkata, klan Hun adalah garis keturunan yang penuh kebencian. Setelah itu mata dua Hun Diao pun menatap wajah yang sangat familiar saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, namun pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Bahkan hanya beberapa orang di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Hun Diao pun menghirup udara dalam-dalam. Lalu dirinya menekan rasa takut di dalam hatinya saat dirinya dengan lembut berbicara, Xiao Xuan mungkin sangat kuat, akan tetapi dirinya ditekan oleh makam surgawi, sehingga tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja seperti yang dirinya suka, dan dirinya hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun, namun saat ini 10 tahun telah berlalu, oleh karena itu dirinya tidak akan bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya pun segera bertanya, apakah dengan kata lain Xiao Xuan di hadapannya bukanlah dirinya yang sebenarnya? Hun Diao pun mengangguk dan keberanian di dalam hatinya semakin terlihat. Sosok Xiao Xuan pun segera berkata, Hun Diao memang memiliki penglihatan yang bagus, namun mereka berdua telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Karena dua bintang satu Doseng bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Sedangkan pria berpakaian hijau tersebut pun perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara, lalu dirinya dengan lembut menghafalkannya sambil menghadap ke arah duo Hun Diao. Setelah itu dirinya pun segera mengeluarkan kata pecah yang membuat kelompok Xiao Yan terkejut, karena saat ini mereka melihat ruang dalam radius 10.000 meter seketika runtuh, dan sebuah tangan gelap yang tidak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu tangan tersebut pun secara acak menabrak duo Hun Diao. Banyak ledakan segera terjadi ketika tangan hitam gelap besar 10.000 meter dengan lembut terbanting saat tanah itu tampaknya mengalami gempa bumi. Tanah pun bergetar ketika banyak garis retakan menyebar di tanah dan memanjang ke kejauhan. Sedangkan mata duo Hun Diao pun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang yang runtuh, bahkan mereka tidak dapat menahan telapak ini yang begitu menakutkan dan bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin terjadi, dan dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat, maka dengan cepat duo Hun Diao pun mendengus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar, sedangkan wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Bahkan salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Lai sebelum akhirnya mereka pun melarikan diri. Namun kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar, karena ruang itu sendiri tampaknya dihancurkan oleh tangan hitam besar tersebut.
Oleh karena itu mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 meter tiba-tiba serangan pun datang, dan tangan besar tersebut pun tidak benar-benar menyerang mereka berdua, justru sebaliknya angin yang menakutkan menembus ruang ketika jaraknya 1000 meter dari sosok yang melarikan diri sebelum akhirnya mendarat di tubuh para tetua Hun. Saat ini tubuh mereka bergetar hebat saat menghadapi angin yang menakutkan ini, dan mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan kasar membuang Hun Ya dan Hun Lai sebelum mereka dihancurkan menjadi kehampaan, lalu mereka pun terbang ke kejauhan dan Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Lai yang telah dibuang, akan tetapi dirinya tidak menghentikan mereka, tentu karena bintang 8 Douzun bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Sedangkan kelompok Xiao Yan pun menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat lubang yang terbentuk oleh ledakan tersebut, karena kekuatan destruktif yang sangat menakutkan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu sosok pria berpakaian hijau di langit seketika berbalik, lalu matanya melompati Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Xiao Yan, sehingga darah dalam tubuh Xiao Yan tampaknya mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau ini mendarat padanya. Xiao Yan dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat mengangkat kepalanya, lalu dua pasang mata hitam pekat pun seketika bertemu, dan mata mereka yang saling bertautan berlangsung selama waktu hingga akhirnya senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau. Senyum tersebut pun memberi Xiao Yan perasaan akrab yang terhubung oleh darah. Lalu sosok tersebut pun segera berkata, ternyata seseorang dari klan Xiao akhirnya datang juga, dan sepertinya dirinya benar-benar tidak menunggu selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Ayo semuanya mari kita bersama-sama mampir di warung Bude Yanti untuk membeli torpedo, dan rokok sampurna kretek yang rasanya aduhai nikmatnya.